Yunshen, sudah selesai mandi? Cepat, makanannya dingin. Yunshen, jika aku tak melihatmu di bandara jam 8, habislah kau. Karena di hatinya, aku sudah tahu, pesawat mendarat awal. Dari dulu, dia selalu berpura-pura. Yunshen, di bandara? Dia selalu berpura-pura. Yunshen, apa kau sudah di bandara? Selalu Meng Qingli, gadis yang tumbuh bersamanya. Yunshen, makan malam siap. Pasti kau lapar, kan? Tidak perlu, aku masih ada kerjaan di kantor. Makan saja duluan tanpaku. Ada apa? Begitu mendesak sampai tak bisa. Berhenti makan malam? Mungkin lain kali. Gu Yunshen. Selama bertahun-tahun ini, aku tak pernah meragukanmu. Mengapa kau memilihku sejak awal? Aku benar-benar ada kerjaan di kantor hari ini. Perutmu tidak enak, makan selagi hangat. Baik-baik ya, aku pergi. Seberapa cinta Gu Yunshen pada Meng Qingli? Aku tidak tahu. Tapi lebih dari siapapun, aku yakin. Dia tidak mencintai. Dan aku, dari awal hingga akhir, hanyalah pengganti Meng Qingli. Gu Yunshen. Aku tak mau jadi alat lagi, dan tak mau terus menunggu pria yang terobsesi cinta pertamanya. Waktunya pergi. Jadi, aku melepaskan. Aku sudah memutuskan untuk pergi selamanya. Kisah antara Gu Yunshen dan aku harus dimulai dari pidato mahasiswa baru. Itu 4 tahun lalu. Banyak orang mengejarnya. Aku selalu menahan diri. Hingga hari itu. Hati-hati melangkah. Tiba-tiba, aku berani mengambil risiko. Gu Yunshen. Aku menyukaimu. Terima kasih. Tapi aku minta maaf. Tidak apa-apa. Berenice Kalidia, Gu Yunshen tak suka ratu kampus. Kenapa dia menyukainya? Ditolak, seperti dugaanku, tak membuatku mundur. Kau mengikutiku sejak lama. Apa tidak ada yang ingin kau katakan? Jika ku bilang, kau akan setuju? Mana ku tahu jika kau tak bilang? Awal cinta selalu indah. Kenapa kau belum tidur? Aku menunggu. Tak lihat pesanku? Terlalu sibuk, tak sadar. Sudah leret, kau harus tidur. Itulah mengapa, saat berakhir, selalu ada penyesalan. Gu Yunshen.
Tidak apa-apa. Tidurlah lebih awal. Kenapa kamu membeli kalender hitung mundur? Ini hari terakhir. Apakah ada sesuatu yang penting terjadi? Aku sudah punya ini sejak lama. Ada urusan saat waktunya tiba. Hanya pengingat harian, kurasa. Kau berjanji minggu lalu. Kita akan pergi keluar hari ini. Ada urusan pekerjaan, aku tidak bisa datang. Lain kali ya? Begitu aku tidak sibuk bulan depan. Aku akan pergi kemanapun kau mau bersamamu. Santai saja di rumah hari ini. Aku akan membawakanmu kue mangga saat aku kembali. Gu Yunshen. Kita tidak punya bulan depan. Aku sudah di sini begitu lama. Aku harus mengembalikan semuanya seperti sebelum aku pergi. Kelihatan bagus kan? Aku pilih dengan hati-hati. Jangan buang ITU. Beli ini sudah lama sekali. Loku, beli ini sudah lama sekali. Sepasang mug yang tak pernah terpakai. Tentu saja keluarga harus pakai barang yang serasi. Bingkai foto untuk foto keluarga kita. Yunshen, kapan kita akhirnya berfoto bersama? Hey. Bai Wei, Yunshen minum terlalu banyak. Bisakah kamu datang menjemputnya? Oak, kirimkan aku alamatnya. Kamu, hai, saya pacar Gu Yunshen, Zhou Baiwei. Yunshen, bangun. Pacarmu di sini. Kamu kan pacarku. Yunshen, ini. Minum obat mabuk ini. Wei, tadi aku salah orang. Aku tahu. Ayo kita pulang dulu. Kenapa sudah mau pergi? Kamu kalah main. Tak pulang sekarang jadi aneh, kan? Kali ini kita menangkapmu. Kau tahu aturan. Terima kekalahanmu. Tunjukkan daftar kontakmu. Dan siapa di WeChat yang kau sama? Kalau begitu kami lepaskan. Apa yang menarik dari itu? Yunshen pasti menyemat pacarnya. Bagaimana bisa King Li? Bagaimana bisa King Li? Kau terus bermain. Aku ke kamar kecil. Bai Wei, mau ikut memeriksa dia? Kenapa kau sengaja mempermalukanku? Yunshen, kau suka King Li sudah lama. Semua orang tahu. Aku hanya ingin membantu. Pacarmu masih tidak punya ide tentang ini. Ini juga tidak adil baginya. Setelah kebenaran terungkap, dia akan mundur sendiri. Aku urus urusanku. Jangan ikut campur.
Wei Wei. Bagaimana urusan Pak Kingmu? Hampir selesai, Bu. Aku bisa pergi kapan saja. Pergi. Mau kemana? Tidak apa-apa. Kuoer ada kompetisi beberapa hari lagi. Aku mungkin harus pergi beberapa hari. Baik, kembali saja. Dalam pengejaran cinta 3 tahun ini, aku tak ingin jadi pecundang yang ditinggalkan. Yang bisa kulakukan hanyalah mundur anggun. Pergi diam-diam, tanpa dia sadari. Lagipula. Baik aku pamit atau tidak, dia tetap tak peduli. Yunshen. Pai Wei. Yunshen dan aku tumbuh bersama. Chat yang disematkan itu dibuat saat SMA. Aku tak pernah sempat mengubahnya bertahun-tahun. Aku tahu. Baguslah. Hati-hati di jalan pulang. Kamu sebaiknya kembali. Di luar dingin, jangan sampai sakit. Baik, Pai Wei. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Wei Wei. Jangan biarkan yang terjadi hari ini mempengaruhimu. Bukankah rumah ini banyak barang hilang? Oh, aku membuang semua barang tak berguna itu, hanya memakan tempat. Wei Wei, tentang kejadian hari ini. Aku tahu. Nona Meng sudah menjelaskan semuanya. Jangan khawatir. Aku tidak marah. Bukankah kau bilang tadi, kalau kau ingin jalan-jalan di taman, tapi cuacanya buruk? Mari cari waktu segera untuk pergi bersama. Jangan sedih, ya? Sebenarnya ini pertama kalinya Gu Yunshen begitu peduli dengan perasaanku. TAPI. Gu Yunshen. Aku benar-benar tidak marah. Kamu sudah agak terlalu patuh akhir-akhir ini. Kamu minum terlalu banyak malam ini. Kamu sebaiknya istirahat. Aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Wei Wei. Ibu sudah kembali ke Amerika. Setelah selesai di sini, kita berangkat. Apa yang kamu lihat? Bukan apa-apa. Ada APA? Akhir-akhir ini, kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Tidak, aku tidak. Anda berdua mau difoto? Ya, Gu Yunshen. Ini mungkin foto pertama kita bersama dalam 3 tahun. kurasa kita punya bingkai foto kosong di rumah. Kita bisa memasukkan foto ini ke dalamnya nanti. Bisakah kalian berdua tersenyum? Hey, Ada APA. Kingli ada di dekat sini. Sesuatu terjadi. Aku harus pergi memeriksanya. Sepertinya sebelum aku pergi, aku bahkan tidak akan mendapat satu foto pun bersamamu. Hei, permisi, Anda masih mau difoto? Tidak, terima kasih. Apakah kamu yakin dia di sini? Aim, bisakah kamu membantuku ini? Yunshen. Tolong jangan salah paham, aku sangat takut. Itulah mengapa aku ingin segera pergi dari sini.
Kalau takut, jangan datang lagi lain kali. Ayo kita pergi sekarang. Jangan salah paham. Demi memang penakut sekali. Aku takut padanya. Aku harus keluar dari sini. Aku tidak akan kembali lagi. Ayo pergi. Jadi yang selalu tertinggal. Selalu aku, kan? Bagaimana dengan Bai Wei? Bagaimana dia akan mengatasinya sendirian? Bagaimana dia bisa keluar? Bagaimana jika dia berakhir sepertiku? Hanya bergantung pada siapa saja. Dia tidak akan. Kau yakin sekali? Dia sangat mencintaiku. Hanya aku yang dia lihat. Jadi dia tidak akan. Ternyata dia tahu segalanya. Dia tahu betapa aku mencintainya. Itulah sebabnya dia bertindak sembrono. Bai Wei, bagaimana kau bisa keluar? Itu mudah. Kau cukup keluar dari permainan, dan kau bisa langsung keluar. Bai Wei, jangan salah paham. Saat Yun Shen dan aku kecil, kami bermain game bersama. Kami selalu sangat dekat. Itu hanya anak-anak bermain-main. Itu tidak dihitung. Aku. Ada apa? Kurasa kakiku terluka tadi. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Wei, kamu pulang sendiri dulu saja. Aku pergi sekarang. Pada akhirnya, Gu Yunshen, kau masih di sisi orang lain. Yun Shen, kamu pergi kemana? Apakah kaki King Li sudah membaik? Dia masih menolak minum obat. Bisakah kau cepat ke RS dan coba ingatkan dia? Bah. Hari ini ulang tahunmu. Hanya ani makan malam kita? Siapa yang baru saja meneleponmu? Jika ada urusan yang harus dilakukan, silakan selesaikan dulu urusan itu. Temani sampai kau selesai berharap, nanti aku pergi. Aku harap Gu Yunshen mendapat semua keinginannya. Dan selalu bersama orang yang dicintainya. Permintaan macam apa itu? Bukankah aku sudah bersamamu? Gu Yunshen. Waktu hampir habis. Wei, apa rumah terasa banyak barang hilang? Aku membuang semua yang tak perlu. Aku akan segera kembali untuk merayakan ulang tahunmu bersamamu. Gu Yunshen. Sebenarnya. Apa katamu? Bukan apa-apa. Berkendaralah dengan aman. Sebenarnya, aku alergi mangga. Sebenarnya, hari ini hari terakhir kita. Gu Yunshen. Terima kasih telah merawatku 3 tahun ini. Mulai sekarang, kau bebas. Gu Yunshen, mari kita putus. Wei, mengapa gelap sekali di sini? Tak nyalakan lampu. Dia belum kembali, kan?
Wei Wei tidak pernah pulang larut. Ada apa dengannya malam ini? Bagaimana bisa begitu? Wei Wei berkemas dan pindah. Putus. Halo, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi saat ini. Silakan coba lagi nanti. Ternyata dia memblokirku. Hei, Yunshen di mana? Sini minum-minum. Ada kabar tentang Yo Bai Wei? Dia di sini bersama. Ayo sini. Lama tak jumpa. Bersulang. Yunshen, kesini. Semua orang asik mana? Di mana Yo Bai Wei? Siapa Zhou Baiwei? Bukankah Yo Bai Wei bersamamu? Di mana dia? Ada apa denganmu? Kalian bertengkar lagi? Bukan masalah besar. Kau tahu Yo Baiwei sangat menyukaimu. Tidak mengerti? Dia kesal karena game atau apapun. Bicara saja dengannya nanti. Dia akan kembali. Dia benar. Dengan sifat Bai Wei, dia tak akan pergi begitu saja. Putus mungkin karena sesuatu baru-baru ini membuatnya kesal. Dia bertindak impulsif. Hey Baiwei, makanan siegang BJHG. Ada apa denganmu dan Yunshen? Bukankah dia bilang kami sudah putus? Kalian putus? Tidak mungkin. Siapa yang memulai? Aku. Ada lagi? J+, lihat postingan terbaru Bai Wei. Terima kasih atas perhatiannya. Kami putus baik-baik. Bye-bye. Sudah lihat forum kampus? Semua orang membicarakan putusmu dengan Gu Yunshen. Merayakan Gu Yunshen memutuskanmu. Apa aku sebegitu menyedihkan? Kenapa semua orang berpikir Gu Yunshen memutuskanku? Mereka hanya terbuai pesona idola kampus. Mereka tak paham hebatnya dirimu. Pria tampan ada di mana-mana. Yang Ganzedi. Cari yang lebih keren. Aku tidak sedih, karena akulah yang memutuskan Gu Yunshen. Baiklah, aku pergi. Aku perlu berkemas. Kita bicara lagi nanti. Perlu bantuan? Apakah mereka benar-benar putus? Kenapa dia tidak mengangkat? Seberapa sibuk pun dia dulu, dia selalu menjawab telepon. Telepon Bai Wei. Hey Bai Wei, ku dengar kau dan Yunshen putus. Kenapa? Aku sedang belajar di luar negeri. Jarak jauh itu melelahkan. Aku tak ingin melanjutkannya, jadi kami akhiri. Yah, karena kalian putus, itu berarti Gu Yunshen bisa saja tinggal di sisiku sekarang. Aku tidak perlu mencoba memisahkan mereka lagi. Jujur, kupikir kalian cocok. Agak disayangkan kalian putus. Tapi aku mengerti perasaanmu. Bagaimanapun, kepribadian Yunshen sangat sulit dihadapi. Kecuali kami, teman yang tumbuh bersamanya. Dia tidak dekat dengan siapapun. Kau pasti berat melewati tahun-tahun ini. Semoga studimu lancar. Terima kasih. Jika seseorang sudah tak ada lagi,
Aku tak perlu membuang waktu lagi. Saat ini, hal terpenting adalah menemukan Gu Yunshen. Dia benar-benar serius. Dia benar-benar ingin putus. Yunshen, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Bukankah lebih baik kalau mereka putus? Lagipula, Yunshen sakit Qingli. Yo Bai Wei tahu kapan harus berhenti. Dengan begini, Yunshen bisa bersama Qingli. Kamu yakin dia baik-baik saja? Jadi, bagaimana sekarang? Tidak mungkin. Aku akan panggil biarkan dia datang bicara dengannya. Iya, panggil Qingli ke sini. Akhirnya, Qingli datang. Pergi bicara dengan Yunshen. Kaf, katakan padanya berhenti minum. Kalau terus begini, dia bisa masuk rumah sakit. Mending kalian bawa dia pergi. Tidak ada yang bisa bicara baik-baik padanya. Bagaimana aku bisa membuatnya mengerti? Dia tidak pernah mau mendengarkan aku. Ayolah, jangan malu-malu. Dari semua teman kita, semua orang tahu Yunshen paling mendengarkanmu. Apapun yang kamu katakan, dia selalu dengar. Oke, aku paham. Aku akan coba. Yunshen, berhenti minum. Ayo pulang. Lepaskan tanganmu dariku. Yunshen, lihat aku. Kamu tahu siapa aku? Aku tahu siapa kau. Makanya jangan sentuh aku. Yunshen, ini Qingli. Tidak pulang bersamanya? Telepon Yo Bai Wei suruh dia datang. Zhou Baiwei, apa kau tahu apa yang kau katakan? Kau dan Zhou Baiwei sudah putus. Aku tak pernah setuju. Gu Yunshen, maksudmu apa? Kau jatuh cinta pada Zhou Baiwei? Ya. Aku jatuh cinta padanya. Aku baru sadar. Aku benar-benar menyukainya. Kau gila. Apa hebatnya, sampai kau tak bisa lepas? Sudah lupa. Dia posting di medsosnya, mengumumkan kalian putus? Sudah kubilang, aku tak setuju. Kalau mau putus denganku, takkan pernah terjadi seumur hidup. Baiklah. Bagus, Gu Yunshen, jangan sesali ini. Qingli, bébé. Qingli. Yunshen, kau membuat Qingli pergi karenamu. Kejar dia, cepat. Gu Yunshen, kau baik-baik saja? Itu Meng Qingli yang kita bicarakan. Kau benar-benar akan menyakitinya. Demi Zhou Baiwei? Takut menyesal nanti? Aku sudah menyesalinya. Kalau baca dikejar dia. Bantu aku cari tahu di mana Zhou Baiwei. Yunshen, kau. Sesegera mungkin. Aku akan membawanya kembali. Wei Wei. Aku lupa. Dia tidak di sisiku lagi. Halo. Nomor yang Anda tuju saat ini tidak tersedia. Silakan coba lagi nanti. Zhou Baiwei. Angkat teleponmu. Ayo, angkat teleponmu kalau berani. Aku tak pernah menyangka bahwa suatu hari nanti kehilangan Zhou Baiwei akan membuatku hilang kendali. Yo Baiwei masih mengejarmu, ya? Entahlah. Dulu, di dalam hatiku, Meng Qingli selalu orangnya. Jadi bahkan saat dia keluar negeri belajar, aku masih tak bisa melepaskannya. Zhou Baiwei sebenarnya kakap hebat. Kenapa tidak coba saja? Ha! Dek, coba saja. Ayolah, coba saja. Coba saja. Tapi setelah semua temanku terus meyakinkanku, aku mulai goyah. Dan setuju jadi pacarnya. Alasan aku memilihnya, mungkin karena dia terlalu antusias, terlalu gigi, mirip Meng Qingli. Aku tak pernah benar-benar suka dia, dan dia tahu itu. Tapi kami sama-sama tak bicara soal itu. Kami berkencan seperti pasangan biasa. Gu Yunshen.
Baru di tahun terakhir, saat lebih mudah, kami bicara soal pindah bersama. Segalanya mulai berubah di antara kami. Sampai Meng Qingli kembali ke tanah air. Di semua perjalanan tak terhitung menemui Meng Qingli. Kukira aku cukup pandai menyembunyikannya. Tapi saat ia akhirnya bilang kita putus, aku sadar segalanya sudah di luar kendaliku. Zhou Baiwei di Paris. Ini alamatnya. Saat itulah aku sadar, bagiku, Zhou Baiwei tak tergantikan. Halo, siapa ini? Siapa yang menelepon? Tidak tahu, tidak ada yang bicara. Zhou Baiwei. Mungkinkah ini panggilan penipuan? Saya rasa tidak. Nomornya terlihat dari Amerika. Mungkin hanya masalah sinyal. Jangan bahas ini sekarang. Kau bilang kau putra teman ibuku. Dan sekarang kau mahasiswa pertukaran di kampusku. Ya. Bibi yang memberiku alamatmu. Dia ingin kita saling menjaga di sekolah. Jadi intinya, orang tuaku keliling dunia. Dan sekarang aku tanggung jawabmu. Jika kau melihatnya begitu, baiklah. Kau setuju begitu saja? Memangnya kenapa tidak? Lagi pula, kau bukan orang asing sepenuhnya. Maksudmu apa? Ingat, sebelum kau pindah, anak gemuk tetangga sebelah? Itu aku. Jadi, kalau ada apa-apa selagi di luar negeri, bilang saja pada. Sudah larut malam. Kau sebaiknya istirahat. Aku sudah reservasi restoran. Kuajak kau keluar menyambut kepulanganmu. Ini untukmu. Apa ini? Ini permen kesukaanku waktu kecil. Aku pergi dulu. Sumahi. Istirahatlah kalau sudah di rumah. Mulai sekarang, aku akan mengandalkanmu. Selamat malam. Baiwei. Jangan ditutup. Gu Yunshen, kita sudah putus. Kau pikir bisa putus denganku begitu saja, dan mengusirku, dan itu sopan? Lalu maumu apa? Ayo bertemu dan bicara langsung. Tidak bisa. Aku tidak di negara ini. Aku tahu. Pesawatku baru saja mendarat. Ketinggal jari kedai kopi. Kirimi aku alamatnya. Dan tunggu aku datang bicara denganmu. Soal perpisahan. Aku tidak akan pergi sampai kau beri alasan yang jelas. Kenapa kita putus? Aku tak pernah menyangka Gu Yunshen terbang jauh ke Paris. Hanya untuk penjelasan perpisahan kita. Wei. Kami sudah putus. Lebih baik kita jaga jarak. Tolong. Mau bicara soal apa? Silakan. Siapa pria yang mengangkat teleponmu? Hanya teman. Ini yang ingin kau bicarakan? Apakah dia alasanmu? Kau terlalu memikirkannya. Dia tidak ada hubungannya. Lalu kenapa kau putus denganku? Apa aku melakukan kesalahan? Putus karena sudah tidak suka seseorang. Bukankah itu normal? Kau berbohong. Aku tidak pernah bohong. Kalau suka, ya suka. Kalau tidak, tidak. Aku jujur pada diri. Berbeda denganmu. Berbeda denganmu? Berbeda denganmu, kau selalu pengecut. Kau jelas suka Meng Qingli, tapi kau tak pernah berani bilang padanya. Kau menjadikanku kedengan.
Sementara kau terjebak masa lalu dan tak lepas. Aku tahu kau tidak suka aku. Aku selalu... Sebelumnya, kukira, jika aku cukup berusaha, kau akhirnya akan jatuh cinta padaku. Tapi setelah Meng Qingli muncul, aku akhirnya sadar, cinta bukan sesuatu yang kudapat hanya karena usaha. Kalau tak suka, ya tak suka. Tak peduli 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun. Takkan berubah. Jadi aku putuskan selesai saja. Bagaimana kau tahu aku tidak akan? Mungkin karena aku sudah lama menyimpan ini. Keras kepalaku soal hubungan kita. Membuatmu pikir aku tak bisa melepasmu. Tapi jika kau mundur selangkah dan berpikir, berpisah baik untukku, untukmu, atau untuk Meng Qingli, sungguh hasil terbaik daripada buang energimu padaku. Kenapa tak coba dan bilang ke Meng Qingli perasaanmu? Orang harus menatap ke depan hidupnya, bukankah begitu? Aku sudah bilang semua yang perlu, luangkan waktu dan pikirkan baik-baik. Wei. Demi 4 tahun aku mencintai. Kumohon lepaskan aku, Gu Yunshen. Kau ingin aku melepasmu, Zhou Baiwei. Tidak di kehidupan ini. Wei. Aku kirim alamat restorannya. Jam 6 malam ini. Oke, sampai jumpa nanti. Selamat pagi. Sedang apa kamu di sini? Kebetulan sekali, saya tinggal di 8601. Bukankah itu apartemen yang baru pindah kemarin? Ya, saya baru pindah. Saya sudah cari box sekering kemana-mana dan tak ketemu. Bisa bantu saya mencarinya? Hal seperti itu bisa tanya pengelola. Kamu mencoba menghindariku? Kenapa aku harus menghindarimu? Kalau kamu benar-benar tak peduli padaku, sebagai tetangga biasa, apa yang perlu kutakuti? Masih saja tak bisa menolak tantangan, ya? Ini ada di sini. Jika tidak ada lagi, saya permisi dulu. Wei. Apa kamu tak mau lihat-lihat ke sini? Apa yang bisa dilihat? Saya butuh waktu lama, hanya untuk menata tempat ini begini. Kamu tak perlu melakukan semua ini. Saya melakukannya. Saya tahu kamu masih marah pada saya sekarang. Saya juga tahu apa yang terlewatkan. Saya ingin menebusnya. Saya ingin memperbaiki semuanya. Wei. Saya benar-benar tahu saya salah. Sudah terlambat. Kita sudah berakhir. Baiklah. Sebagai tetanggamu, terima kasih sudah membantuku tadi. Sebagai tetanggamu, aku harap kau tidak akan menggangguku lagi.
Kebetulan sekali. Kau terus bilang ingin pergi ke taman sebelumnya. Cuaca bagus hari ini. Ayo jalan-jalan setelah kerja. Permisi, bisa geser sedikit? Jika kau tidak bilang tidak, aku anggap itu ya. Aku menunggumu di taman. Aku pulang duluan. Ya, kamu belum pulang. Aku sedang menunggu seseorang. Tapi kamu sudah lama menunggu. Orang itu mungkin tidak datang. Ya. Kalau begitu, aku akan terus menunggu. Kamu sebaiknya pulang. Teman kecilku. Dadah. Dadah. Maaf terlambat. Terpaksa lembur magang, jadi telat. Kamu tidak terlambat, pas sekali datangnya. Lihat dulu, ada yang mau kamu makan? Baiklah. Terima kasih hari ini, Su Muhe. Kenapa tidak panggil kakak senior lagi? Kamu bahkan tidak segemuk aku sekarang. Jadi bagaimana aku bisa mengatakannya? Perlu bantuan? Tidak apa-apa, kamu bisa kembali dulu. Aku akan bicara dengan... Baiklah. Jadi ini temanmu? Kamu meninggalkanku di taman untuknya, membiarkanku menunggu berjam-jam. Gu Yunshen. Jangan terus menyiksa diri seperti ini. Baru beberapa hari. Mengapa kau tak beri aku kesempatan memperbaiki? Karena itu tidak penting lagi. Apa yang tidak penting? Kamu tidak penting lagi. Tahukah kamu? Hanya untuk hari ini, aku pergi ke 7 toko bunga yang berbeda. Sebelum akhirnya menemukan bunga kesukaanmu. Kamu bilang kamu suka melihat balon melayang. Itu terasa romantis dan bebas. Aku menyiapkan itu juga. Dan kue mangga ini. Wei, mengapa kau tak menggoles sekali lagi? Gu Yunshen. Kamu selalu merasa benar sendiri. Kau bertanya kenapa? Aku tak mau memberimu kesempatan memperbaiki? Karena kau tak salah apapun. Tak suka padaku bukan kejahatan. Tak memahamiku juga bukan kejahatan. Tenggam. Yang ini, aku alergi mangga. Kau tak tahu? Kenapa tak pernah kau beritahu? Aku tak pernah memberitahumu, Gu Yunshen. Aku sudah memberitahumu. Kau saja yang lupa, itu saja. Jadi semua yang kau lakukan menjadi membantu. Dari sudut pandangku. Sejujurnya menggalakan. Dengan harga dirinya. Mulai sekarang. Kusangka dia takkan muncul lagi di depanku. Ini bagus. Kita tak pernah benar-benar berasal dari dunia yang sama sejak awal. Setelah hari itu,
Gu Yunshen dan aku kembali menjalani hidup kami masing-masing. Bahkan jika kami berpapasan, kami tidak akan saling menyapa. Dokter bilang kamu kena infeksi paru-paru. Sebaiknya kamu rawat inap untuk observasi beberapa hari. Terima kasih atas bantuanmu. Kau sudah merawatku selama ini. Sekarang kamu sakit, tentu saja giliranku merawatmu. Di sini, kita hanya saling kenal. Jadi kita harus saling menjaga. Jika perlu sesuatu, pastikan kamu datang padaku segera. Kamu sebaiknya istirahat. Saya akan periksa staf RS tentang apa yang perlu diwaspadai. Permaizi, Halo. Bisa tolong beritahu saya, apa yang terjadi pada orang ini? Dia ditusuk dan dia kehilangan banyak darah. Kehilangan banyak darah. Apakah kamu tahu namanya? ID-nya bilang namanya Gu Yunshen. Apakah kamu mengenalnya? Kehidupan pasien tidak dalam bahaya. Dia sudah sadar sekarang. Gu Yunshen. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Saya baru saja nyaris mati, dan kamu masih bisa menertawakannya? Sebenarnya aku senang. Senang karena, sekali ini, aku tidak membuat kesalahan. Apakah itu sepadan? Mereka punya pisau. Tak ada yang hilang yang lebih berharga dari hidupmu. Jika pisau itu masuk sedikit lebih dalam, kamu bisa saja tidak selamat. Apakah kamu mengkhawatirkanku? Apa kamu sudah gila? Kamu mencari mati? Jika itu untukmu, aku akan mempertaruhkan nyawa tanpa banyak tanya. Gu Yunshen, kenapa kau mengikutiku? Aku tak percaya ini hanya kebetulan gila. Ini bukan kebetulan. Perusahaan tempatku magang, kebetulan di seberang gedungmu. Saat aku selesai kerja hari ini, aku melihatmu mengambil rute berbeda. Jadi kuikuti untuk melihat kemana tujuanmu. Aku tak pernah menyangka akan mendapati kau dirempak. Aku khawatir ada barang penting di tasmu, jadi ingin kubantu ambil lagi. Tapi tak kusangka orang-orang itu membawa pisau. Wei, sumpah, aku tak sengaja mengikutimu. Apakah hari ini pertama kali kau mengikutiku selama ini? Aku tak menyebutnya mengikuti. Kita hanya selesai kerja. Jadi aku pulang sebelum sesudahmu. Gu Yunshen, kau harus tahu. Aku takkan berubah pikiran hanya karena kau terluka. Aku tak pernah berpikir untuk memaksamu kembali padaku. Kau terluka dan perlu rawat inap. Tidakkah panggil keluargamu datang? Mereka selalu sibuk kerja. Cross attack and terbang kemari. Kau terluka, dan mereka tak datang menjengukmu? Orang tuaku terus-menerus bekerja. Selalu bepergian bisnis. Kadang-kadang, mereka tak pulang menemui sidahan lebih. Kali ini lukanya tidak serius. Jadi kurasa mereka takkan datang. Aku mengerti. Ngomong-ngomong, terima kasih bantuanmu malam ini. Kau terluka karenaku, jadi aku akan merawatmu di RS. Wei. Kenapa harus kamu? Di mana, Zhou Baiwei? Serius, lihat jam berapa? Dan kamu masih memikirkan Yao Ziwei? Gu Yunshen, berapa lama aku pergi? Kamu hampir membunuh dirimu. Kamu tidak peduli dirimu sama sekali? Saya bertanya padamu, di mana dia? Begitu ku dengar kamu terluka, aku segera kembali menemui. Apa kamu tidak peduli aku lelah atau tidak? Di hatimu, di matamu, apakah hanya Yao Baiwei yang penting? Meng Qingli, kurasa sudah kubilang jelas terakhir kali. Aku tidak butuh kau merawatku. Pulang saja. Tidak butuh aku?
Yao Baiwei bahkan sudah tidak menyukai. Dia kesal hanya melihatmu sekarang. Jika tidak, siapa lagi yang akan di sini bersamamu hari ini? Apa maksudmu? Kau ingin tahu di mana Zhou Baiwei sekarang? Lihat saja sendiri. Itulah gadis yang terus kau pikirkan. Saat kau terluka untuknya, dia di luar merawat pria lain. Tanganku masih lemah karena batu kemarin. Kalau mau ku bantu, bilang saja. Apa maksud tanganmu lemah? Kau pikir aku anak kecil atau apa? Manis sekali ini. Benar? Aku bangun pagi untuk membelinya untukmu. Terima kasih, Wei Wei. Jangan formal padaku. Menjadi sehat lagi jauh lebih penting daripada yang lain. Ini makan lagi. Kamu masih terluka. Buat apa kamu di sini? Ya, aku masih terluka. Tapi bagaimana denganku? Temanku sakit, jadi... Bagaimana denganku? Bukankah aku membantumu cari Meng Qingli? Dibanding denganku, kau mungkin lebih butuh dia merawatmu kan? Zhou Baiwei. Kau tahu aku punya perasaan padamu. Tapi kau tetap dorong aku ke orang lain. Kau tahu itu menyakitiku. Namun kau memilih merawat orang lain. Lupakan dulu dia temanku. Bahkan jika dia bukan. Kenapa aku harus lapor semua padamu duluan? Jadi di hatimu, dia lebih penting dariku. Bukankah itu jelas? Yun Shen, apa kau baik-baik saja? Dia terluka seperti ini karena... Dan kau masih belum puas? Yao Baiwei, bagaimana bisa tak pernah kulihat? Kau bisa jadi wanita sekejam itu. Yun Shen. Pergi sana. Yun Shen, sebenarnya aku di pihakmu. Tidak perlu. Terluka atau tidak, itu urusanku. Tidak ada hubungannya denganmu. Gu Yun Shen, cepat atau lambat kau akan mati karena wanita ini. Kau tahu betul dia menyukaimu. Tapi kau masih memanggilku kemari. Melihatku dipermalukan membuatmu bangga, ya kan? Nona Meng, aku bukan diri. Aku tidak punya hobi semacam itu. How? Kau masih terluka. Jika kau tidak mau Meng Qingli merawatmu, aku akan menyewa perawat untukmu. Maukah kau? Aku benar-benar sibuk. Aku tidak punya waktu. Jadi ini adalah rasanya ditinggalkan. Kau boleh meluapkan amarahmu sesukamu. Tapi kau tidak bisa begitu saja meninggalkanku. Kau tidak bisa meninggalkanku. Dan memilih orang lain. Hei, ayah. Apakah Anda kenal Profesor Fakultas Sains dan Seni? Ada seorang mahasiswa bernama Yao Baiwei dalam daftar pertukaran. Bisakah Anda bantu saya menghapusnya? Terima kasih, ayah. Yao Baiwei mempermalukan saya. Jangan pikir Anda akan mudah juga. Kamu di sini. Kenapa Anda batalkan tempat saya? Tidak ada alasan. Aku hanya ingin jadi kulakukan. Meng Qingli, silakan. Kau gunakan ini untuk mengancamku. Dan memintaku datang hari ini. Apa maumu sebenarnya? Aku ingin kau jauhi Gu Yun Shen. Sejauh mungkin. Mungkin kau perlu periksa fakta. Gu Yun Shen yang terus mengejarku, bukan sebaliknya. Aku tahu. Tapi dia sempat hilang kendali. Asal kau meninggalkannya sepenuhnya, dia akan segera melupakanmu. Kalau begitu, kenapa tidak kau temui dia? Aku harap dia menjauh sejauh mungkin, daripada membuang tenagamu padaku, karena kau tumbuh bersamanya. Bukankah seharusnya kau mencoba mencari jalan keluar dengannya? Aku mengenalnya dengan baik. Semakin dia tidak bisa mendapatkannya, semakin dia terobsesi padanya. Pada titik ini, tak ada yang bisa membuatnya sadar. Jika begitu, meskipun aku pergi, dia tetap takkan bisa melepaskanku. Apa untungnya bagimu? Itu bukan urusan. Katakan saja, kau setuju atau tidak? Jika kau bersedia pergi,
Aku bisa mengatur program pertukaran baru untukmu di negara lain. Ku perjanji sama bagusnya dengan sekolahmu. Dan jika aku tak mau, Kau tidak punya pilihan. siapa bilang aku tidak? Gu Yunshen, kau dengar itu kan? Kuharap apapun yang terjadi di antara kalian tidak lagi melibatkan diriku. Selesaikan sendiri saja. Ya, aku mengerti. Tenang, Meng Qingli tak bisa menyentuh. Nona Meng, jika tidak ada lagi, aku permisi sekarang. Nona Meng, silakan masuk ke mobil. Gu Yunshen berani memaksa saya kembali. Nona Meng, silakan masuk ke mobil. Bagaimana jika saya tidak mau? Nona Meng, saya takut Anda sudah kelewatan. Lepaskan aku. Tunggu saja sampai ku beritahu ayah. Kau dan Gu Yunshen tamat riwayat. Nona Meng, Tuan Muda sudah bicara dengan Tuan Meng. Ini keputusan Tuan Meng. Ayo. Maksudmu Zhu Ziwei, tempat siswa pertukaran? Seharusnya mereka mengganti seseorang, tapi tiba-tiba atasan bilang tidak perlu. Tidak perlu? Apakah Meng Qingli berubah pikiran? Atau dia hanya gertak sambal dan tidak sungguh-sungguh? Oh Su. Tepat sekali waktunya, siswa ini baru saja bertanya tentang program pertukaran. Kau lebih tahu soal itu. Jadi jelaskan padanya. Tentu. Kau di sini karena Wei Wei, kan? Wei Wei, begitu kau memanggilnya? Situasinya sudah beres, kau terlambat. Siapa kau? Apa hakmu membantunya? Dia bahkan butuh bantuanmu? Apakah dia butuh aku atau tidak, aku tidak tahu. Tapi satu hal pasti. Dia jelas tidak butuh kau. Apa maksudnya IQ? Tuan Gu, benar? Kau dan dia sudah selesai. Jika kau terus begini, buruk bagi kalian berdua. Apapun antara aku dan dia, tak ada urusan denganmu. Tentu saja. Karena aku suka dia. Lagi. Apa kau pikir pantas marah sekarang? Ya, aku memang putus dengannya. Tapi ini cuma sementara. Ketak tahu betapa dulu dia mencintaiku. Dulu dia masak sendiri biko makan siangku. Saat aku kelelahan dan tertidur, dia diam-diam menemaniku. Saat hujan turun, dia khawatir aku kehujanan. Jadi dia bawakan payung sebelum kelas usai. Coba katakan, mampukah kau menyaingi 3 tahun yang kujalani bersamanya? Kalau dia begitu mencintaimu, kenapa kalian bisa putus? Dia cuma marah. Bukan, dia kecewa. Tuan Gu, kalau aku jadi dia, aku juga akan putus denganmu. Kamu tidak tahu apa-apa. Lalu, apa kamu tahu makanan kesukaannya? Dia suka makanan asam manis. Apa kamu tahu apa yang dia suka minum? Dia suka teh. Apa kamu tahu apa yang dia lakukan ketika dia kesal? Dia makan. Salah. Dia suka terus bicara. Dia terus saja bicara tanpa henti. Aku butuh 2 minggu belajar semua ini. Kamu 3 tahun tapi masih tidak tahu. Jadi, dia tidak marah. Dia hanya benar-benar kecewa padamu. Yakin? Itu tidak benar. Gu Yunshen. Kakak. Gu Yunshen, bisakah kamu keluar sebentar? Wei Wei, Kilyar sana. aku bisa pergi. Bisakah kau berjanji padaku? Jangan bersamanya.
Menurutmu apa yang mereka bicarakan? Apa menurutmu dia akan menerimanya? Kenapa kamu masih di sini? Apa kamu setuju bersamanya? Tidak. Entah aku bilang ya atau tidak. Entah aku bersamanya atau tidak. Itu bukan urusanmu. Jangan terlalu senang soal itu. Mengerti. Tapi aku hanya tidak bisa menahan rasa bahagia. Gu Yunshen. Mau jalan-jalan? Gu Yunshen, kamu sebaiknya kembali ke Amerika. Berhenti buang waktumu padaku. Dulu, kamu selalu bilang ingin jalan-jalan di taman. Tapi aku selalu mengabaikanmu, tidak pernah menemanimu. Sekarang akhirnya aku punya waktu. Aku bisa melakukannya. Kita masih punya banyak masa 3 tahun mendatang. Dalam 3 tahun ke depan, aku berjanji tidak akan seperti dulu. Lihat pohon ini. Bukankah mirip pohon cinta di sekolah kita? Dulu, semua orang bilang, pasangan yang mengaku di bawah pohon cinta akan bersama selamanya. Jadi itu berarti kita juga, kan? Gu Yunshen. Semua orang di sekolah bilang, jika kamu menyatakan cinta di pohon cinta ini, kalian akan bersama selamanya. Zhou Baiwei, kita sudah bersama. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin menyatakan cintaku lagi. Kamu tidak boleh menolak. Gu Yunshen. Ya. Kurasa sudah waktunya berpisah. Dulu, kalau saja aku sedikit lebih yakin. Sedikit lebih peduli padamu. Apakah kita akan berakhir seperti ini? Gu Yunshen. Tidak ada gunanya membahas masa lalu. Kita tidak bisa kembali. Hidup masih begitu panjang. Kita tidak bisa terus larut. Aku perlu menemukan diriku lagi. Kamu juga. Hai, kalian berdua mau foto bersama? Tentu. Terima kasih. Satu hal terakhir. Bisa kita peluk sekali lagi? Hanya sebagai teman. Aku harap kau temukan seseorang yang memperlakukanmu sangat baik. Ya, kamu juga. Maafkan aku. Aku terima permintaan maafmu. Gu Yunshen. Aku tak akan mengganggumu lagi. Gu Yunshen. Pulanglah. Keluarga dan temanmu semua di Cina. Baiklah. Jadi, kita masih berteman setelah ini? Kita lihat saja. Jika kita punya kesempatan. 3 tahun terakhir ini. Terima kasih. Gu Yunshen. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Zhou Baiwei. Saya. Apa katamu?
bukan aba-aba. Hati-hati saat pulang. Saya tidak akan mengantarmu. Dengan Gu Yunshen di hari berakhirnya 3 tahun itu, aku akhirnya mengerti bahwa orang yang dulu sangat kusuka pada akhirnya hanya akan jadi orang asing di hidupku. Dia mengajariku cara bertahan. Dan Carmela Pascan. Selama aku terus maju, terus melihat ke depan, aku akan menemukan bahwa tidak ada yang tidak bisa kulalui. Dengan Yo Baiwei, 3 tahun yang singkat itu berakhir sepenuhnya hari ini. Baru sekarang aku sadari, bagian tersulit bukanlah bertahan, tapi melepaskannya. Beberapa orang akan selalu maju, sementara yang lain menghabiskan hidup mereka terjebak di masa lalu. Terjebak di foto grup itu, 3 tahun kemudian. Bernama Selamat Tinggal.